Laqad karramna bani Adam. Ngendikane pangeran nani rujuke teng pangeran nggih. Niki kaidah punipun nggih. Niki rujuke teng Allah Subhanahu wa taala. Niki penting kula aturaken nggih. Rujuke Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah nggih. Karena istilahku mulyakno bani Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam. Sehingga niki sitok-sitok nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing sebagai musnad ilah Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah. Terus mulya cara Allah niku sepundi? Nggih, mulya cara Allah niku napa? Sepundi. Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulya cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Lah nani rujuke teng Allah. Ini kalau terangaken. Ngendikane Allah taala Bani Adam iku tak mulyakno. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa? Laut. Dan mereka saya beri rezeki minat thayyibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif. Namanya apa? Thayyibat misalnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna apa? Tafdila. Terus Bani Adam niku kemuliaannya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadikan ideologi besar dunia. Jadi rumah tenan iki ben sampean nak ketemu pangeran selamat nggih. Iki pancen angel Mas ngaji niku niate kudu golek selamat ning Allah Subhanahu wa taala. Kula terangaken nggih. Niki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah kena. Ning ngarepe sampean ku gampang, ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sama tangkel, maksudnya seperti Gus, maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi, sehingga punya tradisi nak di anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap berapa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB. Masih tidak satu tapi dua. Romolannya rata-rata kiai itu tentang KB. Niki kula cerita, artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk, misalnya daerah transmigrasi. Tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri, ya? Menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah, cara ideologi Kristen, anak lahir itu membawa dosa, sehingga punya utang jasa sama Yesus karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam, buat anak gendo, buat anak bajingan, lagi lahir precet, tetap yuladu alal fitrah, dia tetap anak yang nopo suci. Niki sampean perhatikan. Nah, sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini mulanya bener nggih, fasodaqallahul azim ketika Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab. Kena hijab ngeten nggih. Contohnya ini paling penting ngaji ngawak kula. Misalnya kula nu seneng Quran.
seneng maca tasbih, seneng ngaji, seneng mulang. Sehingga dua anak pertama itu semeneng, aku mesti mati. Nak mati kudu ana sing terusno agama. Anak-anakku lanang iso terusno agama. Senenge ra karuan, ya bandingane agama. Iki pentingnya cuci otak. Paham ya? Nak wong kedonyan ki ngoten, duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe tegal. Boleh ora duwe anak utawa anak wedok-wedok. Enakno mantuku. Bareng precet lanang senenge rakuan, ora kelyo. Keli debek nilai-nilai dunia. Ya saiki kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah iki bayi apik larang regane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan Pak wonten trafficking perdagangan anak. Bayi lahir dianggap aset ekonomi. Nak gak pincang, gak picek wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta di Kucing itu bukan kriminal prostitusi, kriminal wong nakal produksi anak. Engko anak di napa? Gitu. Iya iki sing ngaramno wartawan ora pati setuju. Wartawan pancen dosa, penggane ngrasani wong. Tapi hikmahnya yo gede. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap nopo trafficking itu pelaku-pelaku penjualan nopo anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, ini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset ekonomi. Berarti PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian, selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja nu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Niku dibuahi secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya napa? Dijual. Belum nanti di Kucing, di perbatasan Malaysia dengan Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, itu tidak bisa. Mulane Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manak. Asal anak iku dadekno banggaku. Iso mbok hitung to, misale anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Jadi aja jumlah ketok tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang macane hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis itu sing ono banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten iki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB. Nggih, rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas napa hidup yang lebih napa baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nih. Ben sampean ngrasa dosa nak melarat teman-teman ben ngrasa napa? Dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, iku kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransi no. Sehingga lagi lahir di tabungan 1 miliar, enggak pas tuwek 10 miliar, sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya juga anak telu. Kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu. Anak lahir hamilnya wis diutangan. Lahir ya ngambil duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang.
Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak Imam Musola berkompetisi dengan dari lahir wis duwe asuransi. Kowe ini sinau tenan nganti dadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duwe kan milih jalan lintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong boten nuruti nafsu boten. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Nah ini perlu dimengerti santri-santri. Saake Quran, aku ora ndek warisan saake napa Quran. Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak wa in karat wahidatan falahan nisf wa li abawaihi likulli wahidin minhum as-sudus mimma antaraka in kana lahu walad. Pokoke Quran bakas warisan nganti bulet. Tirkah ngene lho, Jong, nek anak wedok sitok untuk separuh. Nek anak luwih sakmene untuk 2/3. Diwarai carane bagi jebule dibagi ra ono. Paham ya? Saiki Qur'ane napa mboten sakit. Paling melanggar iki malah santri. Ngaji ning pondok ngaji faro. Tapi ra iso dipraktekno wong ra ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ono gawe aslul masalah, ono raut, ono aul, ono damil fu, ono sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan, termasuk ada aturan umum dari Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan, bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anak Cina duwe asuransi tabungan, sing anak telu ora jelas jaminane. Mitoni duwe utangan, kelahiran nganggo duwe utangan. Lho tekan beranjak puber dititipno wong. Wis mbok kono apa terserah, pokoke anak kula saged mangan. Ya ini memang takdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kula gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kula pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang. Allah punya sunnah, barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya, ini bedean, Cina anaknya lahir precet, misalnya, di deposito no 1 miliar, 1 miliar ini akan tumbuh besar, karena deposito punya Pak Kaji sing sugih di 1 miliar, di itu kono sapi, kabeh. Nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi. Podo-podo belanja 1 miliar untuk sapi kira-kira. Paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat dibanding pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram. Paham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere duwe deposito mau 1 juta. Demi anaknya di deposito no. Bungane 1 juta kira-kira sakulane mau 8.000 napa 800 niku. Pinten? 1.000 nggih, 1.000 nggih. Sekira-kira 1.000. Kowe Pak Kaji utawa ora kaji petani, duwe dhuwit 1 juta anak emprecet butuh kono pitik. Kabeh padha kabeh nggih. Kira-kira bungane dhuwit 1 juta ning deposito, ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam ku bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu napa? Ya kula sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar.
Kulo pancen mboten nate kulo teko teng seminar duka. Ngenterangno jolo-jolo malah ora paham-paham. Dari kulo sering diundang misalnya bareng profesor, jadi podo tak warasi, maksudnya ini buatan repot. Cara gawe rumus buatan apa? Buatan repot. Kulo mesti teko nak diundang ngoten nih, karena jelas. Ya paling orang 6, orang 8 ndak lebih. Gue yang pinter pancen yo angel ngoten, maksudnya itu pancen. Udah wong pinter sing waras yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah bahwa kehalalan itu bisa tidak kalah dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif, misalnya selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat, apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank, itu bodoh. Perbandingan apa? Mestinya cara bandingkan kita ada usah bank dengan bank. Paham ya, wong deposito ono sak miliar ning bank yo mana, ditukokno sapi sak miliar kok ternak nggih napa mana. Dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya, tidak napa. Lan badhe ngaji niki sampean mikir tenan teng anak. Saake anake wong dolim iso kompetisi secara sehat. Mergo wong tuane mikir tenan. Lho anake santri sak enake dhewe ning rumah iki. Kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua. Piye le didik agama. Lho kula nanti melarat lho. Saya sampean jangan kira kalau saya tidak pernah masuk, saya pernah melarat. Tapi kula riyen ndonga teng pangeran ya Allah. Saya tidak bisa, tidak boleh menterlankan anak. Kula agar maca ayat Faro itu wisin ke pangeran. Gunane apa ana ayat Faro? Nak mati bludas. Bludas malah sing nglepas jenazah mesti nak wonten hak adami dihubungi keluarga. Ora duwe tirkah dite hak napa? Ada. Mati ra sopan. Mati mboten napa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirkah, anak tirkah dibagi. Sampai Nabi ngendikan idza mata ibnu adam in qata amaluhu ilamin salasin dimulai sedekatin jariyatin. Tapi nek ra sedekatin jariyatin ya mata tenan, ora ana ilamin salasin, ora ana sedekatin mata beneran. Padahal jelas-jelas nih hadis ilah dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sedekatin jariyatin. Jadi kayak menak mati, kepingin ora ing qata amaluhu, kepingin ora putus kudu dimulai duwe sedekatin jariyatin. Au ilmin yang tafa'u bi malah ora wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin solikin nak ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan, engko ngaji dititipno wong. Misale mondok ada mbok titipno wong iku, nah tepakan kiai ini kedonya perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurin kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku lho. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu dimanage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak di-manage secara tertib. Ngaji sak kabare, dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Itu mung dakwah kok ngenteni diundang wong. Ora ono sing ngundang nggih mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak trimo. Mergo ora kelompoke dhewe. Mau apa-apaanan. Ya kalau marah ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah. Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli miladunka zuriyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan boten. Namanya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum. Harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirkah ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat radhe popo blas mareni, mun ngandel kula niku mareni. Napa? Mareni. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa, gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir,
Kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam, karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Makanya saya bilang, para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar itu kadang kumpul itu kan begini ya, bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa syariat, sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMTIM. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama ndak? Mungkin cepat sapi Pak. Sapi, belajar sapi 1 miliar ini ngomong penggemukan tok cepat suka. Wes bandingnya paling sial, paling kecepet sitok mati, paling banter. Nah, kecepet mati podo, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Kalau bank Senturi, itu kan jadi apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturakan, karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim, ini rumah agen. Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail tenggene Mekah, pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti, Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan, sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tenggene juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minat samar. Apa Nabi itu kedunya? Apa Nabi itu materialistik sehingga setiap kali donga mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup, pasti apa? Sampai anak julus bena sajdatan yang diwari warzuqni, orang Rabbi firli tok, Rabbi firli warhamni wajburni, jangan apa? Warzuqni. Sing biasanya nak ngomong ra di dhuwit oleh ngomong cokol-kolah fase warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron niku. Sing numpak cowok ayu katokan cuwekak mbluwodor, supire iku mantan santri wetunan. Nak diundang pas sholat digo sentak-sentak. Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok. Sing di donya ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik, karena dimulai dari anak kita lahir. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak melahir, aku melarat minimal kayak pitik loro. Coba pitik didol ke bapak rokokan. Dari kan lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, nopo? Bisa. Kulo sering nangisi umat Islam. Kulo sering diskusi dengan orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat, sama seperti keharaman juga menjadi aset yang apa? Kuat. Ini mau jadi titai pangeran. Kullan numituha ulai waha ulai min atoi rabbi. Ini ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram. Nggih, kula bandingaken nggih misale ngaten. Teng ayat iku kullan numituha ulai waha ulai min atoi napa rabbi. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki. Sama persis. Yaitu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasih lo duit akeh. Ternak sapi halal juga ngasilkan duit akeh. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di Doli, yo ngasih lo duit akeh. Di situ ada becak ngetero hidung belang, ada taksi ngetero hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto Lamongan dan sebagainya. Paham ya?
Artinya ya laron do ning kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasih lo duit. Jadi misalnya kono ditutup supir taksi ya kelapaan, ojek sing mangkal ning kono ya kelapaan. Paham ya bakul soto nggih napa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel ya sama. Karena 24 jam ono ziarah, akhirnya taksi yo payu, siwanan bis nggih napa? Payu, soto Lamongan nggih payu. Gere tasbih kitab yo payu. Sama nih gone doli gere napa kondom nggih napa? Payu, obat kuat nggih napa? Payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Uang. Loh konser musik ku ya padha ngasih lo duit panitiane ya badi. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitiane iso badi padha. Sama. Loh itu hebatnya Allah bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Ya gitu, kados Hawaii, Hong Kong, wisata internasional yang ngasih lo duit. Sapa sih rasa sepakat nak Mekah Madinah yang ngasih lo apa? Duit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Paham ya? Tapi kenapa kita lembek? Pas bolak-balik ya menjen ngono-ngono bebas, ngene wong apik ora bebas ya. Urusan bebas mbek napa? Gak bebas. Kowe ternak sapi mbek turu-turu klunak kuno, iya wis ngasih lo duit, mbok tinggal jamaah, mbok tinggal duha ya ngasih lo duit. Padha Cina ngapa-ngap di deposito ya ngasih lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat. Sakober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi ngendikan al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah. Sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, iso mangan piro-piro, piye meneh. Urip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, anak lagi lahir wis ra apa-apa nih. Kowe kepengen mati suwayahe lah, anak lagi lahir wis setengah mati mergo ora apa-apa ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman gitu, bahwa makanya gitu, pentingnya ngaji kalian ulama ngoten gitu. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana gitu. Tidak sederhana, dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani